Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Eni Merita yang akan mengajar mata kuliah kriminologi. Mungkin sebelumnya kita pernah bertemu di mata kuliah lainnya. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswi sekalian sudah kenal. Nah, baiklah, di sini dalam kriminologi kita akan membahas rencana pembelajaran pada semester ini. Dalam pengantar kriminologi, kita akan pertama-tama memahami definisi dari kriminologi itu sendiri. Kedua, perkembangan dari kriminologi. Di sini akan ada pembagian dari perkembangan kriminologi itu dan tentang aliran-aliran dalam kriminologi serta memahami paradigma dari kejahatan. Nah, kriminologi ini sendiri berasal dari kata krimen dan logos. Ini yang artinya secara keseluruhan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, pelaku kejahatan, dan cara menanggulangi kejahatan. Artinya, kriminologi ini mempelajari tentang kejahatan. Seperti halnya dengan disiplin ilmu lainnya, kriminologi menghendaki pembatasan definisi yang bertujuan untuk menunjukkan objek serta identitas suatu ilmu. Dalam kriminologi, suatu cabang ilmu yang boleh dikatakan bukan barang baru, akan tetapi ilmu ini ilmu yang sangat langka perkembangannya. Perkembangan kriminologi terpusat pada dua kutub, yaitu negara Eropa kontinental dan negara Anglo-Saxon. Ilmu ini bukan objek, jadi perilaku dari manusia itu sendiri yang kita pelajari. Mengapa manusia itu berbuat jahat dan apa dari akibat kejahatan itu. Jadi kriminologi merupakan salah satu ilmu cabang yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana. Dia bahkan menjadi bagian internal dan inherent yang lengkap, maksudnya dari pembelajaran mata kuliah hukum pidana. Namun dalam praktek sering terjadi para praktisi melupakan peran penting dari kriminologi itu sendiri. Nah, di sini maksudnya ketika terjadi kejahatan dan diadili, mereka sering melupakan mengapa kejahatan mereka buat dan karena apa itu. Jadi kejahatan itu terbentuk mungkin dari lingkungan atau dari masyarakat dan bisa juga dari keluarga. Itu mereka tidak pernah tahu dan tidak dipertanyakan atau tidak pernah didiskusikan sebelum ke pengadilan atau diadili. Di sini menurut para pakar dari kriminologi dari Indonesia khususnya, menurut Romli Atmasasmita, kriminologi
adalah ilmu yang dilahirkan secara tidak sengaja. Artinya kriminologi itu dapat dikatakan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Walaupun kriminologi itu mengambil konsep dasar dari bidang ilmu hukum lainnya, seperti ilmu hukum pidana tadi. Sedangkan menurut Wolfram tidak berbeda dengan Romli Atma Sasmita tadi. Kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri dan terpisah dari ilmu lainnya. Karena kriminologi telah mempunyai data yang secara teratur, secara baik, dan konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah. Tetapi di sini yang membedakan pendapat dengan Romli Atma Sasmita, di sini kedudukan sosiologi, psikologi, dan psikiater, hukum, sejarah, dan ilmu lainnya itu lebih lengkap, walaupun secara sendiri bersama telah memberikan bantuan pada kriminologi, namun hal itu tidak mengurangi peran dari kriminologi itu sebagai subjek yang berdiri sendiri dan didasarkan atas penelitian ilmiah. Nah, di sini kita akan melihat kriminologi dalam arti luas. Dalam arti luas, kriminologi meliputi mempelajari penologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan, masalah pencegahan dan tindakan yang bersifat non-punit atau di dunia hukum. Dalam arti luas itu dalam arti luas, dan kriminologi dalam arti sempit meliputi mempelajari kejahatan, dan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kualitas, dan kualitatif. Kriminologi dalam arti sempit ini tadi sudah dikatakan mempelajari tentang mengapa berbuat kejahatan dan apa itu kejahatan. Ada 3 unsur dalam definisi tersebut, yaitu bentuk-bentuk gejala atau fenomena yang dapat diketahui berdasarkan norma dari ilmu pengetahuan seperti hukum pidana dan etika. Kedua, sebab-sebab kriminologi yang berhubungan dengan gejala lain dalam kehidupan individu, masyarakat, dan alam. Dalam kehidupan individu, perilaku itulah yang kita pelajari dalam ilmu kriminalitas itu. Perilaku kejahatan manusia itu. Dan di masyarakat, kalau di masyarakat, lingkunganlah yang membentuk kejahatan itu, di mana mereka tinggal. Dan alam, suatu alam itu menentukan juga kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Semisalnya kalau di Sumatera itu watak dari manusia itu sendiri, manusia lingkungan sekitar dari dikenal dengan watak yang keras. Nah, atau di Jawa dengan yang lebih lemah lembut. Nah, itulah yang membentuk perilaku kejahatan seseorang itu. Ketiga, akibat-akibat kriminologi dari pelaku, si korban, dan masyarakat pada umumnya. Di sini diartikan bahwa akibat dari kriminalitas itu terbentuknya pelaku dan korban, maksudnya. Misalnya terjadinya pemerkosaan. Nah, di sini ada korban dan pelaku. Korban itu maka akan mengalami trauma atau depresi. Nah, sedangkan pencurian, misalnya salah satunya ada lagi kriminalitas yang terjadi di masyarakat itu ada pencurian.
Pencurian itu akan merugikan salah satu dari masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya, sedangkan kriminalistis adalah penyidikan dan pemeriksaan secara ilmu alam dari segala sesuatu yang berhubungan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana. Itu berarti meliputi penyidikan tentang si pelaku, pemeriksaan sidik jari, sinyalemen, ciri-ciri untuk menentukan identitas pelaku, golongan darah, persentase alkohol dan dalam darahnya itu sendiri. Nah, seperti ciri-ciri untuk pelaku kejahatan dari zaman terdahulu, menurut Lombroso itu pelaku kejahatan itu sendiri sudah mempunyai ciri-ciri tersendiri. Semisalnya tulang pipi yang segi 4 dan mata mencolok. Nah, itu adalah salah satu ciri dari kejahatan itu sendiri. Tapi dengan berkembangnya suatu zaman sampai ke sekarang, maka ciri-ciri yang seperti disebutkan dari ahli kriminologi yang terdahulu itu sudah terbantahkan. Sebagai perbandingan, The California Association of Criminalists merumuskan kriminalitis sebagai ilmu pengetahuan dan disiplin yang bertujuan untuk mengetahui ciri-ciri identitas atau individunya dan menilai bukti fisik nyata dengan mempergunakan cara penyelidikan ilmu alam pada hal-hal dari ilmu pengetahuan hukum dan sosial. Kedua, Profesor Gunawan Gutomo, sarjana hukum, Ketua Lembaga Kriminologi di Penogoro, merumuskan bahwa kriminalitis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan sebagai suatu masalah teknis yang antara lain meliputi ilmu kedokteran, forensik, ilmu alam, dan sebagainya. Baiklah, untuk suatu pengantar dari ilmu kriminologi kita cukupkan sampai sekian. Kita bertemu lagi pada tema dari kriminologi untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.